kewajiban dari pengurus pusat, ya, yang memberi amanat, termasuk juga alat kelengkapan ini kan tidak hanya pengurus pusat, ada yang namanya pengurus wilayah, pengurus daerah, ya, termasuk juga yang membawai anggota. Jadi kewajiban dia, kongres itu 3 tahun sekali diselenggarakan. Wajib. Wajib. Kondisi apapun. Kondisi apapun. Oh, kalau kemarin ada pandemi? Iya. Nah, jadi begini. Jadi kalau umpamanya ada pandemi terhadap waktu ini, ya ini bisa saja nanti apa namanya diselenggarakan ini alat kelengkapan yang lain kita lihat. Oke. Ya. Nah, sekarang yang dipersamakan dengan kongres itu apa? KLB. Kongres luar biasa. Kan di pasal, kalau nggak salah, kalau tadi abang bilang pasal 2, pasal 10, pasal 10A itu ya kalau nggak salah. Iya. Pasal 10-nya itu kan tentang perlengkapan. Ya. Pasal 10A kan kalau nggak salah di pasal 3-nya juga jelas, Bang. Itu ada keputusan di luar kongres yang dipersamakan. Nah, sekarang kita sebelum masuk kepada keputusan di luar kongres. Oke. Kita lihat dulu kelengkapan dari organisasi itu apa saja, ya. Nah, pertama adalah rapat anggota. Ya, rapat anggota itu ada yang namanya kongres, ada yang namanya KLB, ada yang namanya Konperwil, Komperwiluk, ada yang namanya Komperda, Komperdaluk. Itu rapat, ya. Itu udah diatur dalam anggaran dasar, pasal 10 maupun 10A. Nah, yang kedua dijelaskan kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak diserahkan kepada alat kelengkapan yang lain, diselenggarakan 3 tahun sekali. Berarti nggak bisa diserahkan ke siapapun? Nggak bisa. Putusan kongres itu nggak bisa. Kecuali kalau ada hal-hal yang di luar keputusan kongres. Misalnya? Nah, kalau tidak, kita berubah terhadap tujuan organisasi. Nah, sekarang coba Mahfud cek tujuan organisasi itu apa. Pasal 7 ya? Nah, di dalam pasal 7, ya, pasal 7. Tujuan organisasi. 1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta serta saya bacain boleh? Ya, silakan. Pasal 7, tujuan perkumpulan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Ya. Nah, jadi di sini kan ada kalimatnya yang saya catat ya. Siap. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Serta mengupayakan kepastian hukum. Betul. Nah, kepastian hukum itu ada di mana? Kepastian hukum di dalam organisasi ada di anggaran dasar. Nah, anggaran dasar itu implementasi adanya ketua umum, adanya pengurus pusat, ya. Itu karena keputusan dari kongres yang diatur dalam anggaran dasar. Karena rapat anggota di kongres. Nah, jadi hal-hal yang sudah diatur di dalam kongres itu kan merupakan keputusan rapat anggota yang tertinggi, yang tidak bisa diserahkan kepada organ yang lain. Alat kelengkapan lain. Nggak bisa, termasuk oleh KDK. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Walaupun itu dipersamakan. Walaupun dipersamakan. Kalau nggak ada kepastian hukum, buat apa tujuan organisasi mencapai kepastian hukum, mencapai suatu kebenaran? Nggak ada kepastian hukum. Iya, masuk akal juga. Itu satu poin. Jadi kita bicara satu-satu ya, secara hukum. Nah, yang kedua, kita masuk sekarang tadi Mahfud banyak banget cerita KDK udah berapa kali? 4 kali. Nah, kalau kita bicara KDK ini kan diatur di dalam pasal 10 ya. Pasal 22, pasal 10 ya. Pasal 10 huruf 3 ayat 3. Sebenarnya dia bukan merupakan alat kelengkapan ya. Bukan. Iya. Karena alat kelengkapannya di 10. Karena aku lihat dia hanya nyumpel di sini di angka 3. Ngelip. Ya, dipersamakan dengan keputusan kongres, ya, ialah keputusan yang diambil di luar kongres atau KDK. Nah, kita mengacu juga kepada ART ya, supaya lebih jelas. Siap. Pasal di dalam ART, ya. Sebab di dalam anggaran dasar angka 3
itu KDK ini diatur dalam ART kan? Iya, di dalam anggaran dasar. Pasal 22. Artinya ada cantolannya memang ini. Dalam anggaran dasar ada cantolan. Ya. Pasal 10 ayat diatur 3. dalam ART. Ya. Nah, sekarang kita melihat di dalam ART, ya, terkait dengan pasal 22. Pasal 22. ART, ya. Nah, sebelum masuk pasal 22, ini ada di dalam pasal 12 ya. Pasal 12 ya. Pasal 12. ART pasal 12. Coba baca pasal 12 apa itu? Kongres. Ya. Kongres dan kongres luar biasa. Ayat angka 3. Pasal 12 kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat setiap 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Iya. Nah, terus ada lagi nggak? Dalam hal-hal tertentu, pengurus pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan kongres melalui keputusan di luar kongres waktu. Ya. Berarti tanggal, jam, bulan. Ya. Nah, ayat 4-nya, apabila tidak diputuskan dalam kongres mengenai tempat penyelenggaraan kongres berikut, maka pengurus pusat dapat mengusulkan hal yang dimaksud melalui keputusan di luar kongres. Ya. Nah, ini di dalam ART ya. Ya. Pertanyaan saya, sekarang kita mengacu kepada anggaran dasar lagi, bab terkait dengan anggaran rumah tangga. Oke. Ya, anggaran rumah tangga. Kita cek. Supaya nanti jangan sampai kita di dalam mengambil keputusan itu sesuka-suka. Iya. Oke. Sebab kalau saya lihat kisruhnya ini ada di ART ini, ya. Nah, di anggaran dasar di mana, Bang? Ya. Mengacunya ke anggaran dasar. Terkait dengan anggaran rumah tangga, pasal 18 kalau nggak salah. Iya, pasal 18 betul. Iya. Bab 11 anggaran rumah tangga. Coba angka 2-nya dibacakan. Pasal bab 11 anggaran rumah tangga pasal 10. Pasal 18. Angka 2. Ayat 2. Anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut merupakan penjabaran dari serta untuk melengkapi anggaran dasar. Nah, kalau dia anggaran rumah tangga nggak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu penjabaran dari anggaran dasar, pertanyaan saya, boleh nggak kalau hal yang tidak diatur di dalam anggaran dasar dijabarkan di dalam ART? Ya nggak boleh lah, kan nggak boleh bertentangan. Nah, kalau dilaksanakan artinya apa? Melakukan apa itu? Tindakan ya gitu deh. Terjadi tindak pidana kah? Nah, jadi kita nggak boleh menginterpretasikan atau membuat suatu anggaran rumah tangga yang tidak diatur di dalam anggaran dasar. Itu nggak boleh, karena di dalam anggaran dasar, pasal 18, angka 2 itu jelas. Ya, jelas. Nah, kita kembali lagi kepada anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Oke. Tadi di dalam pasal berapa yang terkait dengan mengenai pengunduran waktu itu? Pasal ayat 12. Pasal 12. Coba dibacakan. Pasal 12 ayat 4. Ya, dibacakan. Pasal 12 ayat 4. Pasal 12 Kongres. Ayat 4. Apabila tidak diputuskan dalam Kongres mengenai tempat penyelenggaraan. Itu kalau itu udah final lah saya kira. Kan di Kongres diputuskan nggak itu? Diputuskan. Kalau udah diputuskan selesai, nggak bisa dianulir lagi. Itu udah keputusan Kongres. Ayat 3-nya, dalam hal-hal tertentu, pengurus pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan Kongres melalui keputusan luar Kongres. Dalam hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu. Pertanyaan saya. Gitu? Pertanyaan saya, di dalam hal-hal tertentu itu seperti apa? Diatur nggak di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga? Kayaknya nggak ada, Bang, saya baca. Nah, kalau nggak diatur, ini nanti bertentangan dengan tujuan organisasi, memberikan kepastian hukum. Tidak memberikan kepastian hukum. Ya? Iya dong. Kok bisa dalam hal-hal tertentu? Apapun jadinya. Iya, kalau nggak diatur nanti apapun. Lah buat apa ada Kongres? Buat apa ada keputusan Kongres? Buat apa ada anggaran dasar? Anggaran dasar kan sangat jelas bahwa Kongres itu diselenggarakan 3 tahun sekali, titik. Kondisi apapun nggak peduli ya. Harusnya ya. Iya. Nah, artinya kalau dia 3 tahun sekali, itu menjadi kewajiban dari pengurus pusat. Nah, kalau tidak diselenggarakan, diundur waktunya. Ya, waktunya habis dong. Contoh umpamanya Gubernur DKI
Gubernur DKI itu waktunya habis 5 tahun. Kalau ini 3 tahun. Berarti dia harus berhenti. Berhenti. Loh, kalau ada pendapat, saya kan belum diputuskan di Kongres. Nggak bisa. Kongres itu diselenggarakan 3 tahun sekali. Jadi, kalau yang diputuskan di Kongres itu, kalau itu hal normal. LPG diterima. Jadi kalau umpamanya hal normal, bahwa Kongres itu diselenggarakan, salah satu agendanya adalah pertanggungjawaban Ketua Umum. LPG. LPG. Kalau LPG-nya diterima, atau tidak diterima? Diterima ya bunyinya. Demisioner. Maka demisioner. Pasal 19 kalau nggak salah Pasal itu. 19 itu. Oke. Nah, makanya di situ berakhir. Tapi itu kondisi normal. Tapi nggak boleh dong menganulir anggaran dasar pasal 10. Gitu loh. Jelas, Kongres itu 3 tahun sekali, titik. Kepengurusan tetap 3 tahun? 3 tahun. Lah, kemarin kan 2 Mei habis. Seibarat begini, Presiden ini habis tahun 2024, tanggal 20 Oktober. Tiba-tiba terjadi pandemi atau terjadi bencana. Apa bisa diundur presidennya panjang lagi sampai 2025 atau 2028? Bisa lewat KDK, Bang. Nggak bisa. Nah, sementara KDK itu, pertama, KDK ini kan, kalau menurut saya ya, terkait dengan alasan KDK itu nggak jelas dalam hal-hal tertentu. Seharusnya itu dijabarkan di dalam anggaran rumah tangga. Umpamanya dalam hal-hal tertentu itu apa? Bencana alam kah? Ya, itu pun yang tidak diatur, ya, yang tidak diatur di dalam keputusan. Kan ini kan yang KDK ini kan terkait keputusan Kongres. Iya. Jadi sama dengan keputusan KDK. Tapi kalau sudah ada keputusan Kongres, ya, itu nggak perlu lagi kita atur. Nah, kalaupun mau diatur, umpamanya terkait dengan waktu Kongres. Kalau waktu Kongres itu nggak perlu diatur. Kenapa? Dia bukan keputusan Kongres. Saya mau tanya, waktu Kongres 3 tahun itu apakah keputusan Kongres? Apa itu dari bunyi anggaran dasar? Kalau tadi penjelasan Abang ya bunyi anggaran dasar. Nah, berarti dia bukan keputusan Kongres. 3 tahun itu berarti pasal 10. Perintah anggaran dasar. Tidak dong, iya. Perintah anggaran kalau dasar. Di dalam KDK ini, yang di dalam pasal 10 angka 4, ya, kalau kita lihat, pasal 10 angka 4, ya, dipersamakan dengan keputusan Kongres. Ingat ya, keputusan ya. Ya, keputusan. Ialah keputusan yang diambil di luar Kongres. Dipersamakan jadi. Diatur dalam ART. Iya, iya, betul. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Kongres adalah rapat anggota perkumpulan tertinggi di setiap 3 tahun sekali, itu kan merupakan anggaran dasar. Walaupun memang anggaran dasar keputusan Kongres, tapi keputusan Kongres yang kapan? Artinya dia sudah baku, sama seperti undang-undang. Undang-undang. Jadi kalau sudah diputuskan, Presiden masa waktunya 5 tahun, ya 5 tahun, nggak boleh lebih. Nah, itu sudah diatur. Nah, kalau mau dirubah menjadi lebih dari 2 periode, menjadi 3 periode, ya diubah dulu dong undang-undang dasarnya. Berarti adanya harus dirubah dulu? Dirubah dulu. Jadi begitu loh. Nah, sementara keputusan KDK ini, kita nggak boleh mengatur hal-hal yang prinsip yang diatur di dalam anggaran dasar. Hal-hal yang prinsip seperti apa? Contoh, Kongres diselenggarakan 3 tahun sekali. Itu kan sudah diatur dalam anggaran dasar, pasal 10. Nggak bisa dianulir oleh KDK, nggak bisa. Diundur waktunya nggak bisa juga? Nggak bisa. Berarti ketika munculnya KDK... Kalau dia mau diundur, seharusnya bisa menggunakan KLB. Karena itu diatur di dalam rapat anggota, di dalam pasal 10 itu, KLB itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada yang gelitik, Bang. Menggelitik ini. 23 Februari mengundur waktu Kongres luar biasa garis miring RP3YD atau Prakongres. Itu karena alasannya RP3YD di Pekanbaru mundur dari Maret, Agustus, akhirnya terlaksana di bulan November. Kan gitu. Ya. Akhirnya RP3YD berikutnya diputuskan melalui keputusan luar Kongres. Itu betul? Jadi begini ya, di dalam organisasi itu, di dalam ADRT itu sudah diatur, ya, secara letterlek itu sudah diatur.
Ya, umpamanya kongres itu 3 tahun sekali. Itu agendanya udah diatur dalam ADART. Oke. Nah, termasuk juga tadi RP3YD, itu kan udah diatur, diselenggarakan. Iya. Jadi umpamanya Setahun tahun sekali. Kalau di IPA tuh Rakernas, tahun sekali. Nah, jadi itu sudah diatur gitu. Memang tanggal letterlock-nya nggak diatur ya, kecuali kongres. Kalau kongres itu harus tepat, karena itu masa kepengurusan. Termasuk juga biasanya di kongres itu diatur tempat, diputuskan. Iya, tuan rumah lah. Ya. Jadi kalau sudah diputuskan di kongres, tempat itu nggak bisa diatur oleh perangkat yang lain. Karena kongres itu keputusan tertinggi. Ingat ya. Pasal 10 lagi. Jadi kongres itu keputusan yang tertinggi, ya, pemegang kekuasaan tertinggi, yang tidak dapat diserahkan kepada alat kelengkapan lain. Kondisi apapun. Nggak bisa.